Salam anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang ras, etnis, dan gender part yang pertama. Bahan Alkitabnya dalam Kejadian 1 ayat sampai 2, kemudian Lukas 10 ayat 25 sampai 36, Roma 10 ayat 12 dan Keluaran 22 ayat 21. Dalam rangka memperdalam pemahaman kamu mengenai pergaulan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, kamu dapat mempelajari mengenai ras, etnis, dan gender. Manusia diciptakan Allah dengan berbagai keunikan, di mana perbedaan ras, etnis, dan gender merupakan keunikan serta kekayaan yang patut disyukuri. Meskipun kita hidup di abad modern, di mana demokrasi dan hak asasi manusia tinggi, tak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi atau perendahan terhadap ras, etnis, dan gender masih. Melalui pembahasan ini, kamu dapat lebih memahami bagaimana membangun pikiran positif terhadap perbedaan ras, etnis, dan gender, terutama dalam kaitannya dengan sikapmu sebagai orang Kristiani. Allah menciptakan manusia dalam berbagai keunikan, dan semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, yang harus dihargai terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, maupun gender. Perkenalan serta pergaulan kamu dengan sesama yang berbeda denganmu tidak menghalangi pembentukan dirimu sebagai sikap yang baik dan benar. Perbedaan justru akan memperkuat identitasmu sebagai remaja Kristen. Memahami serta menerima manusia dalam keunikan, ras, etnis, dan gender. Dalam pembahasan di SD dan SMP telah dikemukakan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dengan kebahagiaan. Tuhan menciptakan berbagai keunikan yang terjadi, yaitu adanya perbedaan ras, etnis, dan gender. Melalui kepelbagian itu manusia dapat memahami kekuasaan serta kebebasan Sang Pencipta. Namun sayang sekali, kepelbagian ini seringkali justru menjerumuskan manusia ke dalam sikap sombong dan merendahkan orang lain. Dalam sejarah dunia tercatat lembaran-lembaran gelap ketika manusia membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit, kelompok, etnis atau budaya, dan juga dalam sejarah pernah terjadi ketika orang-orang kulit putih di Amerika Serikat bahkan dan di Australia memandang rendah orang-orang kulit hitam dan yang berwarna. Adanya sedemikian parah sehingga orang malah memperjualbelikan orang lain hanya karena warna kulitnya lebih gelap atau hitam. Perbedaan budaya atau kelompok etnis juga bisa membuat orang merendahkan satu sama lain. Zaman dahulu orang-orang Yunani menganggap diri mereka sebagai bangsa yang paling hebat. Mereka menyebut bangsa-bangsa lain sebagai bangsa. Pernah kamu memperhatikan bagaimana keluarga dan bahkan masyarakat luas membeda-bedakan laki-laki dan perempuan? Kita sering melihat itu. Anak laki-laki biasanya bermain di luar rumah, sementara anak perempuan biasanya bermain di dalam rumah. Anak laki-laki diberikan oleh orang tua mainan seperti mobil-mobilan, pistol-pistolan, mainan militer, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Sementara itu, anak-anak perempuan diberikan orang tuanya mainan seperti boneka, alat-alat untuk memasak, dan sebagainya. Batasan-batasan ini telah membelah dunia kehidupan menjadi dua dunia, seolah-olah ada dunia laki-laki dan perempuan. Pada saat kini kamu dapat saksikan bahwa kondisi tersebut telah berubah. Ya, saat ini mungkin kondisi sudah berubah. Berubahnya seperti apa? Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja di berbagai bidang kehidupan, asalkan sesuai dengan kecakapan, bakat, dan keterampilan. Di kalangan keluarga muda di masa kini, orang tua laki-laki dan perempuan bersama-sama melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus bayi. Jadi
tidak dibatasi bahwa ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Keluarga yang modern adalah keluarga yang mau bekerja sama, tidak memandang bahwa ini pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Secara bersama. Pengertian ras, etnis, dan gender. Persoalan ras, etnis, dan gender telah berabad-abad diperdebatkan sampai saat ini jadi mengalami perdebatan. Mengapa? Karena ada berbagai pemahaman dan perlakuan yang harus diluruskan menyangkut ras, etnis, dan gender. Persoalan rumpun, kebangsaan, atau ras, suku, dan jenis kelamin perlu kamu pelajari. Hal ini kemungkinan dibahas juga dalam pelajaran ilmu sosial. Ya, kita bisa tahu bahwa kalian juga belajar tentang hal ini dalam pelajaran sosial, PPKN, tetapi sebagai sebagian kamu dapat belajar bagaimana berpikir dan bersikap pada berbagai perbedaan ras, etnis, dan konsep ras muncul ketika bangsa-bangsa Eropa berjumpa dengan bangsa di dunia dan kemudian memulai mengategorikan kelompok-kelompok manusia menurut ciri-ciri fisiknya. Tujuan akhirnya adalah untuk membenarkan praktek perbudakan mereka. Mereka yakin bahwa perbedaan-perbedaan fisik antara kelompok-kelompok masyarakat itu juga mencerminkan perbedaan intelektual, perilaku, moral mereka. Di sini kita dapat melihat bagaimana perbedaan ini pada akhirnya melahirkan marginalisasi atau perendahan terhadap ras, suku, bangsa. Ras adalah konsep. Jadi kita tahu, belajar juga, ras itu apa sih? Ras adalah konsep yang digunakan untuk mengategorikan sekelompok manusia. Perbedaan anatomi tubuh. Jadi yang dibedakan, dikategorikan adalah perbedaan anatomi tubuh. Yaitu pertama, warna kulitnya. Yang putih, hitam, coklat, dan lainnya. Warna rambut, ada yang pirang, hitam, mungkin ada yang keriting, ada yang lurus, dan matanya ada yang hitam, ada yang biru, ada yang kuning, merah, dan sebagainya. Tinggi badannya ada yang pendek, tinggi, badannya besar dan yang tinggi, dan sebagainya. Budaya, kemudian ada perbedaan juga budayanya, genetikanya, afiliasi geografinya, letak di mana mereka bertinggal, sejarah mereka, bahasa juga mendapat perbedaan juga, atau kelompok-kelompok sosial digunakan untuk mencirikan suatu kelompok manusia tertentu untuk mempermudah pengenalan sekelompok orang dalam sehari-hari. Jadi kita melihat bahwa orang Asia cenderung lebih pendek, kulitnya sawo matang, matanya sipit, tidak terlalu besar. Beda dengan orang-orang Eropa atau Amerika, gitu. Besar, tinggi, badannya rambutnya pirang, badannya lebih putih, dan sebagainya. Itu mengelompokkan perbedaan ras. Kemudian etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Berbagai kebiasaan dan adat istiadat ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. Jadi etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada kelompok manusia tertentu yang mendiami daerah tertentu. Dan biasanya ada perbedaan adat, budaya, kebiasaan. Jadi ya ciri khas ini yang membedakan kelompok satu dan kelompok lainnya. Kelompok ini adalah suku A, suku B, etnis A, etnis B, dan sebagainya. Gender. Gender adalah perbedaan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan waktu. Jadi harus paham itu. Gender belum tentu sama definisinya di tempat yang satu dengan tempat yang lain. Di waktu yang sekarang dan waktu yang lain. Gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Bukan berbicara mengenai laki-laki atau perempuan. Jenis kelamin terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan ketika manusia dilahirkan. Sementara itu gender bukanlah kodrat mau ataupun ketentuan Tuhan. Apa? Berkaitan dengan pandangan atau pemahaman tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang struktur
ketentuan sosial, dan budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian, definisi gender dapat dikatakan sebagai perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan secara sosial budaya. Dapat berubah sesuai dengan ketentuan. Jadi perbedaan gender adalah perbedaan tanggung jawab, perbedaan fungsi, peran yang ada antara perempuan dan laki-laki. Dan itu bisa berbeda di tempat tertentu dan di daerah tertentu dan waktu yang berubah. Seperti dulu bahwa perempuan itu bisa bermain ini, laki-laki bermain itu, tapi sekarang perempuan juga melakukan pekerjaan biasanya itu tidak dilakukan oleh perempuan, misalnya jadi sopir, sekarang perempuan ada jadi sopir. Kemudian bahwa tukang masak biasanya itu hanya perempuan, tapi sekarang koki banyak yang laki-laki dan sebagainya. Jadi perbedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, selamat mempelajari lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.